Di bawah langit biru yang cerah, SMP Negeri Imakomal Jaya di hati. Kami melangkah penuh percaya, menyongsong masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Ibu, saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolahan kita, Ibu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, semoga Ibu berkenan menjawab. Insya Allah bisa saya usahakan untuk bisa menjawab. Terima kasih sebelumnya, Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus, biasanya dalam mengidentifikasi kasus itu masuk dilema etika atau bujukan moral. Kita kan mengenal ada istilah dilema etika, ada bujukan moral. Kalau dilema etika itu kan berarti benar lawan benar ya, versus benar ya. Jadi kita harus menentukan bahwa jenis kasus itu yang dihadapi termasuk tadi ya, masuknya dilema etika atau bujukan moral ya. Dipahami dulu, kemudian mungkin dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu apa. Nah, kemudian dari nilai-nilai itu kita analisis ya. Dari nilai-nilai kan ada yang bertentangan ya. Dari nilai-nilai yang bertentangan kita analisis. Kemudian kita juga harus melibatkan siapa sih yang terlibat di dalam masalah itu. Artinya kita juga proses kebenarannya dulu, kemudian kita mengambil tindak lanjutnya. Nah, nanti kita musyawarahkan. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, artinya ketika kita mengambil keputusan, karena kita di sekolah nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Di situ dua kepentingan yang sama itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Berarti yang kita lakukan biasanya adalah satu, mengumpulkan fakta dulu, fakta-faktanya, kemudian yang relevan. Kemudian dari fakta-fakta itu kita analisis. Dari analisis itu kita uji paradigma benar lawan benar yang tadi ya. Kemudian dari pengujian paradigma benar dengan benar, barulah kita mengambil keputusan. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang pertama tetap kita mengidentifikasi masalah. Kemudian nanti kita menentukan siapa sih yang terlibat di dalamnya. Kalau kita nanti melibatkan guru, maka guru harus bisa mengumpulkan fakta, kemudian diuji kebenarannya benar atau salah dengan tiga prinsip resolusi yang kita pelajari ya. Kemudian nanti kita mengambil keputusan ya. Jadi tindakan mengatasi masalah, kemudian mengevaluasi ya. Artinya kita juga merefleksikan dari masalah. Lalu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Jadi hal-hal yang selama ini saya anggap efektif untuk pengambilan keputusan, kita tetap berprinsip pada tiga prinsip resolusi yang selama ini kita pelajari. Kemudian kita diskusi dengan pihak yang terkait. Artinya ketika ini merupakan kasus-kasus dilema etika, maka tadi lebih positif dulu, kemudian tetap memegang prinsip-prinsip keadilan dan tetap harus kita di sekolah yang menjaga integritas kita, kemudian berbuat sesuatu yang baik dan benar.
Tentunya dalam pengambilan keputusan tadi memiliki tantangan ya Bu ya? Iya, jelas itu. Oke. Lalu hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Bu? Iya, jadi karena tadi ya bahwa dilema etika itu kan benar versus benar. Oke. Jadi kita harus melihat nilai aturan yang berlaku tetap tidak kita lupakan. Artinya ini sebagai pertimbangan dan satu kepedulian. Jadi ketika kita harus mengambil keputusan juga perasaan kasihan ya, artinya karena selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan biasanya kan ada pribadi lawan spesial, pribadi lawan spesial. Kemudian nanti itu ada rasa keadilan, ada rasa keadilan juga ada rasa kasihan. Kemudian ada kebenaran dengan melawan kesetiaan, kemudian dilihat dari waktunya jangka pendek melawan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan tadi Bu, itu kan memiliki tata waktu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian. Ibu sendiri apakah punya jadwal khusus untuk menyelesaikan permasalahan tadi, atau memang harus diselesaikan waktu itu juga, terus bentuk dan prosedurnya seperti apa? Ya, jadi tergantung dari permasalahannya, mendesak atau tidak. Jadi artinya tidak ada kata waktu atau jadwal tertentu, itu tergantung masalahnya. Bisa diselesaikan di tempat. Biasanya saya mengajak orang-orang tim, ada timnya, tim karena ini ada lembaga yang saya pimpin. Jadi saya minta waktu alokasi khusus untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga artinya orang-orang itu nanti saya ajak duduk bersama, kita melihat titik permasalahannya. Dan nanti juga kita mendengar keinginan mereka, meminta pertimbangan orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan masukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, artinya keputusan yang diambil itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan kebajikan, nilai kebajikan yang saya pahami. Artinya di sini walaupun sebenarnya ya khusus orang tertentu nggak ada, tapi tetap ada pihak terkait, terutama adalah dewan kita yang dilibatkan. Jadi artinya nanti kita dengan mereka yang membantu saya dalam mengambil keputusan, terutama adalah dalam kasus-kasus dilema etika. Tapi tadi karena kita melibatkan dewan guru, berarti ada dukungan dari teman jawab, dimusyawarahkan. Yang bisa jawab berarti ya dewan guru tadi, yang pihak-pihak yang terkait ini kalau memang dibutuhkan. Kemudian keputusan yang kita ambil itu harus berdasarkan fakta, bukan dengan bukan dengan karena tidak suka. Kemudian kita berusaha juga untuk memberikan keputusan yang terbaik, biar terbaik bagi semuanya lah ya. Kemudian jangan lupa artinya kita juga memberikan contoh yang baik, teladan yang baik. Kalau kita memberikan contoh yang baik kan insya Allah mereka bisa melihat kita. Jadi insya Allah yang memang bukan istilah, kita tidak menginginkan mereka meniru, tapi sebenarnya kita memberikan contoh yang baik, mereka akan mengikuti lah ya. Dimulai dari diri sendiri. Iya, dimulai dari sendiri, dimulai dari hal yang paling kecil. Kalau bisa dimulai ya saat ini. Dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya. Jadi yang bisa saya nilai kebajikan dalam diri, bahwa sesungguhnya setiap masalah itu sebenarnya ada solusinya. Setiap masalah itu ada jalan. Kalau kita bersabar, kemudian didiskusikan, mengacu pada aturan yang ada, ya artinya
saya sebagai pemimpin di sekolah ya, nah, harus menguasai persoalan itu terlebih dahulu. Ya. Jadi sebelum mengambil keputusan, itu persoalannya seperti apa? Kuasai dulu, kemudian saya juga harus mempertimbangkan ketika mengambil keputusan, harus menimbangkan tadi nilai plus dan minusnya ya dari setiap keputusan. Kemudian kalau sudah mengambil keputusan ya berarti semoga ya semuanya baik-baik saja, tetapi memang harus siap dengan resiko yang diambil. Tapi semoga keputusan yang diambil adalah melegakan bagi semuanya, sehingga lebih banyak nilai plusnya dari minusnya. Jadi nilai resiko yang diambil juga lebih kecil. Kalau bisa ya tidak ada resikonya. Gitu ya. Baik Ibu, dari obrolan yang kita lakukan tadi, alhamdulillah sudah selesai Bu pertanyaan yang saya ajukan. Ada berapa tentunya ya? Ada 8 ya. Tentunya banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil untuk pengalaman diri saya Bu. Matur nuwun ngapunten sudah mengganggu aktivitas Ibu. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan yang ceria dengan tekad dan prestasi. Pak Sudi. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Sudi jika mengganggu waktunya. Saya mendapat tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolahan Bapak. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Mohon kiranya Bapak Sudi menjawabnya. Langsung saja Pak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral itu sebetulnya mudah. Jadi biasanya itu saya memilah kasus-kasus. Kalau hubungannya dengan dilema etika itu biasanya kan bukan permasalahan menentang kebijakan atau aturan. Jadi sebetulnya benar, hanya bertentangan dengan kebenaran yang lain. Jadi benar dengan benar. Jadi kemudian kalau rujukan moral itu berarti biasanya berkaitan dengan kebijakan. Jadi berkaitan dengan yang melanggar aturan. Biasanya saya kalau ada masalah yang tidak tenang, biasanya orang melakukan kesalahan itu pasti hatinya tidak tenang. Berarti itu ya positif mesti itu rujukan moral karena itu menentang aturan. Kalau dilema etika itu berarti kan sebetulnya benar, hanya mungkin ada kebenaran yang harus dipertimbangkan itu mungkin. Terus selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar Pak, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, biasanya pertimbangan yang saya lihat ambil adalah berdasarkan skala prioritas dan juga kebenaran itu menyangkut artinya individu, hanya salah satu individu atau kelompok. Jadi misalkan dan mendesak atau tidak itu mungkin yang menjadi pertimbangan. Misalkan ada kasus atau mungkin kebijakan berkaitan dengan misalkan yang pertama keadaan guru gitu. Misalkan guru itu mungkin sekarang masanya saya dalam rangka penertiban guru berkaitan dengan pembelajaran, kemudian juga misalkan saya ditunjuk ada kepentingan luar. Ini kan dilema etika di saya, karena di sisi lain sekolah masih membutuhkan saya dalam pengelolaan. Ini kan masa-masa observasi guru nih. Kemudian di sisi lain saya juga sibuk PI pas minggu kemarin PI. Akhirnya ya saya harus mengolah jadwal biar semuanya itu terselesaikan. Biasanya saya lebih mementingkan kebutuhan yang mendesak. Jadi kalau bisa ya dua-duanya bisa
lakukan. Kalau misalkan tidak bisa ya berarti yang mendesak dulu, skala prioritas yang sekarang penting, ya. Oke. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau untuk mengambil keputusan itu biasanya sebelum saya memutuskan sesuatu, itu yang pertama adalah saya melihat budaya yang ada di sekolah. Jadi saya mempelajari budaya-budaya yang ada di sekolah sebelum kepemimpinan saya seperti apa. Kemudian saya biasa meminta pertimbangan dari beberapa guru yang senior di sini, terutama wakil kepala sekolah, kemudian juga walaupun bukan wakil yang senior, dan juga saya meminta pertimbangan sesuai dengan bidang masalah yang sedang saya hadapi. Misalkan berkaitan dengan masalah keuangan, ya berarti saya meminta pertimbangan bendahara terlebih dahulu. Berkaitan dengan masalah kehumasan, ya berarti kadang minta pertimbangan dari desa juga, karena kita berada di lingkungan desa. Nah setelah itu, setelah dari pertimbangan, baru saya memutuskan mana yang terbaik, walaupun sebetulnya itu dari hati nurani saya itu sebetulnya sudah ada keputusan, tapi saya hanya ingin mengklarifikasi dari pendapat-pendapat orang lain untuk menguatkan, karena kalau langsung sepihak itu nanti kadang untuk menjalankan kebijakan atau keputusan itu pasti ada hambatan. Jadi saya butuh penguatan dari berbagai pihak. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif untuk menyelesaikan dilema etika itu yang pertama adalah ketika saya mengambil keputusan itu berarti diterima oleh kedua kepentingan itu. Jadi kedua kepentingan itu saling menerima, itu berarti menurut saya itu adalah efektif. Tapi ketika misalkan saya mengambil keputusan misalkan A, tetapi kepentingan yang kedua itu tidak menerima, itu berarti tidak begitu efektif. Jadi tolak ukurnya itu. Dan kemudian ketika diuji publik itu tidak ada perdebatan. Jadi tidak ada perdebatan, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Itu makanya walaupun kasusnya hanya dilema etika, tetap saya selalu meminta pertimbangan untuk kepada guru yang lain, terutama yang senior di sini. Tentunya dalam pengambilan keputusan yang tadi Bapak sampaikan itu memiliki tantangan, Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, Pak? Ya, sebetulnya tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan ini biasanya ada beberapa pihak yang menolak keputusan bukan karena kepentingan, artinya hanya istilah suka dan tidak suka. Kadang ada sentimen pribadi, jadi sentimen. Ketika misalkan saya condong mengambil keputusan A, tetapi ada beberapa pihak yang tidak setuju bukan karena keputusan itu salah, tapi keputusan itu memang ya karena cenderung tidak suka, jadi tidak suka dengan pihak yang lain. Jadi kadang seseorang itu punya kepentingan. Ketika misalkan orang itu tidak suka dengan seseorang atau kelompok tertentu, ya keputusan apapun mesti ditentang walaupun itu terbaik. Itu tantangan yang saya hadapi. Nah, untuk menghadapi tantangan seperti itu, maka saya selalu membuka forum, jadi mempertemukan kedua belah pihak yang bertentangan. Entah itu saya efektifkan dengan pertemuan bulanan. Saya biasanya setiap 1 bulan sekali itu mengumpulkan bapak ibu guru yang secara tidak langsung, itu sebetulnya crash, jadi tak kumpulkan dalam forum MGMP misalkan tak terjadwal. Nah itu adalah untuk menyelesaikan masalah pertentangan. Yang kedua, tantangan yang saya hadapi terkadang ada
keputusan yang sebetulnya penting, artinya yang sebetulnya keputusan itu yang diambil itu ya harus itu, cuman ada permasalah biasanya berkaitan dengan dana, kemudian juga berkaitan dengan stakeholder yang lain, pendukung yang lain yang tidak mendukung. Jadi saya mengambil keputusannya sudah tepat, tetapi pendukung lainnya itu belum pas, itu ya tantangannya itu. Terus Pak, dalam pengambilan keputusan tadi, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal yang sudah pasti untuk menyelesaikannya? Terus bentuk dan prosedur yang seperti apa yang Bapak lakukan? Ya. Ketika ada kasus itu biasanya itu saya tidak langsung memutuskan, jadi saya selalu menggunakan prosedur. Jadi prosedur yang pertama adalah ketika misalkan ada kasus, isu-isu atau mungkin ada masalah yang harus saya selesaikan, atau itu yang pertama itu saya mengidentifikasi dulu. Jadi saya identifikasi sebetulnya masalah ini muncul itu latar belakangnya apa. Setelah diidentifikasi, saya mencari sumber-sumber sebagai referensi untuk penyelesaian masalah. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu saya meminta pertimbangan dari guru-guru senior atau wakil kepala sekolah. Ini ada masalah seperti ini, penyelesaiannya bagaimana? Nah setelah pertimbangan dari beberapa guru senior tersebut, itu pastikan nanti kan muncul beberapa alternatif solusi. Nah dari situ nanti masukan-masukan itu saya saring dan baru saya mengambil keputusan yang terbaik. Dan setelah itu juga tidak langsung keputusan itu saya jalankan. Jadi dalam prosesnya itu kadang kan ada permasalahan yang harus diselesaikan secara kontinu, itu tetap saya adakan evaluasi. Nah seperti contohnya misalkan masalah P5 gitu. Masalah P5 itu ketika saya datang ke sini itu kacau. Nah, kemudian saya ambil seperti tadi, identifikasi kekacauannya kenapa, latar belakangnya apa, kemudian baru saya panggil stakeholder yang berperan dalam P5. Kemudian setelah itu saya ubah, jadi ambil keputusan berarti ada perubahan proyek P5. Jadi yang tadinya sistemnya semi blok, saya ganti blok full. Nah tetapi berjalannya itu kemarin itu tetap masih ada kekurangan. Nah saya evaluasi ya nanti saya ubah. Jadi seperti itu, continue terus menerus. Jadi saya tidak punya jadwal khusus, tetapi ketika ada kasus ya berarti saya menggunakan prosedur tertentu seperti itu. Terus adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, kalau seseorang sih tidak ada, tapi ya tetap ada beberapa orang. Jadi beberapa orang yang selalu saya mintai pertimbangan, terutama ya tadi yang senior, artinya yang sudah lama berada di sini, dari kan tahu budaya sekolah. Jadi tidak hanya tahu guru yang ada di sini, tetapi kalau dari awal di sini berarti kan tahu dari bagaimana hubungan dengan masyarakat, kemudian juga perkembangan sekolah itu paham. Jadi keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh kepala sekolah yang sebelumnya itu dia paham, ini bakalan seperti ini. Kemudian yang kedua itu ya wakil kepala sekolah. Saya itu juga tetap menjadi orang yang memberikan masukan itu untuk seseorang ya. Terus terakhir Pak Nge, dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oh ya, pembelajaran yang saya petik dari dilema etika, jadi menurut selama ini, jadi dilema etika itu sebetulnya pertentangan yang ada di dalam pikiran, bukan berkaitan dengan penyelesaian masalah malah sebetulnya. Jadi hanya kalibrasi
penyelesaian masalah terhadap keputusan yang saya ambil itu sebetulnya sudah tepat apa tidak. Karena dilema etika itu sebetulnya kan bukan memutuskan hal yang benar dan salah, jadi kan benar kebenar, hanya butuh penguatan orang lain apakah ini sudah sesuai atau tidak, hanya sesuai dan tidak, jadi bukan masalah benar dan salah. Itu mungkin yang menjadi pembelajaran bagi saya. Sebetulnya itu justru masalah yang ada di sekolah itu jarang yang dilema etika, kebanyakan itu malah rujukan moral. Rujukan moral itu yang paling harus banyak. Gitu. Iya. Itu saja Bapak. Matur nuwun atas waktunya. Alhamdulillah sudah selesai Pak pertanyaan yang saya sampaikan. Semoga bincang-bincang kita pada pagi hari ini tentunya membawa banyak sekali manfaat bagi saya dan pelajaran. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkarya tiada henti, beriman pada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur sepanjang masa. Di jalan ilmu kami berjuang dengan semangat yang membara, menjadi pelajar yang bijaksana, cermin bangsa, kebanggaan negara.